Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Selasa, 1 Maret 2022, merupakan pekan biasa ke-8. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini, dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Bersama saya, Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang telah kami terima hingga hari ini. Bimbinglah hidup kami agar semakin terarah kepadamu. Dan jangan biarkan kami disesatkan oleh berbagai keinginan duniawi yang akan menjauhkan kami darimu. Semoga terang Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini dan melaksanakannya dalam tugas pelayanan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Perkataan Petrus ini adalah bentuk protes dari para murid karena mereka telah meninggalkan harta mereka untuk menjadi murid Yesus. Walaupun dalam perjalanan mereka banyak sekali mendapatkan penganiayaan ataupun ketidakpercayaan akan pengajaran mereka. Sama halnya kita yang kadang pun protes kepada Yesus tentang upah apa yang akan kita dapatkan jika kita mengikuti Yesus. Yesus menjanjikan kita upah 100 kali lipat dari apa yang kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Upah yang dijanjikan Yesus bukanlah hal materi duniawi, melainkan berkat-berkat serta sukacita yang akan diperoleh sebagai murid Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di zaman ini ada dua contoh godaan yang meninggalkan Yesus yang sering kita jumpai. Yang pertama, dalam dunia kerja saat ini, seringkali kita jumpai adanya tawaran untuk memilih tetap menjadi karyawan biasa dengan gaji standar atau tawaran naik jabatan yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar, tetapi kita harus meninggalkan Yesus.
Hal tersebut tentu saja sangat menggiurkan, apalagi di masa sekarang ini. Semua kebutuhan hidup yang semakin mahal, biaya sekolah juga cukup tinggi, diikuti gaya hidup modern yang juga tinggi, dan banyak hal lain yang menjadi pertimbangan seseorang untuk menerima tawaran tersebut. Pilihannya, mau memilih yang naik jabatan, gaji besar, diikuti dengan tanggung jawab besar, serta waktu yang akan tersisa untuk pekerjaan, atau memilih menjadi karyawan biasa dengan gaji standar, penuh tanggung jawab, tapi masih memiliki waktu lebih untuk keluarga dan melayani Tuhan. Contoh yang kedua yang juga cukup menarik adalah untuk para kaum muda yang sedang mencari pasangan hidup. Pastinya mereka ingin memiliki pasangan yang seiman sebagai murid Yesus. Dengan beberapa pendekatan dengan seseorang yang sama-sama mengikuti Yesus, ternyata orangnya kurang romantis, sibuk kerja, dan juga pelayanan sehingga kurang memberikan waktu untuk jalan berdua. Sekalinya ada waktu jalan berdua, mengajaknya ke gereja untuk misa bersama, lalu kumpul dengan OMK, ikut kegiatan di komunitas gereja untuk berbagi atau bakti sosial. Sedangkan saat pendekatan dengan pasangan yang belum mengikuti Yesus, orangnya malah lebih romantis, perhatian, punya waktu lebih. Kalau hari Minggu sering mengajak jalan ke mall, suka memberikan hadiah, suka kumpul dengan teman-teman lalu makan-makan, atau mengajak liburan ke tempat wisata. Pilihannya adalah mau memilih pasangan seiman yang tidak romantis, tapi selalu punya waktu untuk melayani Yesus, serta senang berbagi dengan sesama. Atau dengan pasangan yang belum seiman, yang romantis, tetapi waktunya lebih untuk menikmati kesenangan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid-murid Yesus memang sungguh berat. Banyak godaan ataupun penganiayaan yang akan kita terima di setiap perjalanannya. Tetapi dalam setiap penganiayaan itu, ingatlah akan janji Yesus. Barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Janji inilah yang akan selalu memberikan kita kekuatan untuk semakin bijaksana dalam menentukan pilihan, semakin bertekun dalam doa, semakin mendekat dan mengikuti Yesus sebagai murid-murid yang selalu mewartakan kabar keselamatan darinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, jangan biarkan kami terlena oleh tawaran-tawaran semu dunia ini yang selalu menggoda kami. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih, kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.